Sama saya Muhammad Ruzan Arsyad, tentunya dalam channel Karang Taruna Mercusuar Desa Speed, ya, di program Ngobrol Santai, ya, Ngobrol Santai Karang Taruna. Tentunya pada episode kali ini kita mendatangkan beberapa tamu dari satu lembaga yang ada di desa, ya, satu lembaga yang ada di desa. Kita ingin ngobrol santai, sharing, diskusi tentunya terkait dengan pemerintah desa, terkait dengan lembaga yang tempat bertanggung jawab, yakni BPD, ya. Sudah ada Bapak Ketua BPD, sudah ada dua anggota BPD, anggota bidang pemberdayaan masyarakat, ya, Pak Guru, dan sekretaris BPD. Baik, jangan lupa ya untuk teman-teman selalu pantau terus channel Karang Taruna Mercusuar Desa Speed, support terus terutama pemuda desa. Mari kita sama-sama support channel Karang Taruna Mercusuar Desa Speed, karena melalui channel Karang Taruna Mercusuar Desa Speed ini kita bisa memperlihatkan beginilah situasi ataupun kondisi yang ada di sekitaran wilayah Desa Speed. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat, insyaallah. Alhamdulillah tetap sehat. Walaupun kemarin-kemarin kita sudah melewati bulan Ramadan, ya. Semangat baru tentunya ada. Bagaimana Pak Guru? Ya, semangat ada kan? Syawal. Iya, semangat Syawal. Banyak yang nyawal. Oke, Pak Ketua BPD. Oke, siap. Kita ngobrol santai saja ya. Oke, siap. Ngobrol santai sambil nanti tim kopinya segera hadir. Kalau bisa dipercepat itu. Iya. Kalau bisa dipercepat kopinya, ini karena nuansa kita agak-agak dingin ya, ditambah AC, jadi harus itu kopi. Pertanyaan pertama saya Pak Ketua. Oke. Apa sih itu BPD? Karena seringkali kalau kita berdialog dengan teman-teman pemuda ataupun generasi milenial, cuma sekedar tahu penyebutan BPD gitu ya. Ya, BPD. Nah, secara utuhnya BPD itu apa sih? Nah, Jangan-jangan nanti asosiasinya BPD Bank Pembangunan Daerah. Nah, jangan sampai. Kalau kita tidak tahu kan bisa diasumsikan bermacam-macam. Oke. BPD itu sebenarnya singkatan ya. Iya. Singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa. Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu unsur yang ada di pemerintahan desa yang kemudian kalau secara fungsi, ya. Kalau secara fungsi itu sebenarnya sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang nomor 6 misalnya tahun 2014 tentang desa, yang kemudian diturunkan misalnya ada juga di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 ya tahun 2016. Kalau bicara fungsi itu sebenarnya secara garis besar BPD itu fungsinya 3. Ya, 3. Satu, fungsi BPD itu 3. Yang pertama itu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa tentu, ya. Lalu yang kedua itu terkait dengan fungsi aspiratif. Jadi BPD itu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi. Menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat itu kepada pemerintah desa. Dalam hal ini tentu adalah kepala desa. Kemudian yang terakhir secara fungsi itu yang ketiga, BPD itu ada fungsi controlling, ya. Fungsi pengawasan. Jadi BPD itulah yang mengawasi kinerja pemerintah desa. Di dalam misalnya kita setiap tahun ada proses pengawasan yang kita lakukan. Nah di situ peran BPD itu mengawasi dalam konteks tidak kemudian melihat-lihat saja, tetapi memastikan bahwa pemerintah desa itu on the track, di jalur yang benar, di jalur yang lurus. Jadi itu fungsi kami di BPD, ada 3 fungsi pokok itu, yang kemudian kalau diturunkan menjadi tugas itu
nanti banyak lagi turunannya, memiliki sub-subnya yang sub lagi. ya. Kalau tidak salah di Permendagri 110 itu tugas BPD itu ada 13. 13. Tugas pokoknya ada 13. Kalau Lumayan. tadi fungsinya 3, Lumayan banyak juga. iya lumayan banyak. Lumayan banyak. Mulai dari proses menggali aspirasi tadi itu sampai yang ke-13 itu tugas-tugas lain Dan lain-lainnya. ya, tugas-tugas lain yang dibenarkan secara peraturan perundang-undangan. Nah, itulah garis besar BPD Garis besar supaya BPD. supaya kita juga masyarakat Desa Sepit itu Iya. memahami, mengetahui, memahami apa yang menjadi apa sih BPD itu. Ya, ya, ya. Itu saja. Oke, terkait dengan yang 3 tadi, menggali, kemudian menampung dan juga menyalurkan. Menyalurkan. Nah, ini bagi masyarakat ya, bagi masyarakat kita, masyarakat Desa Sepit. Tadi kita sudah diterangkan dan dikasih informasi sama Bapak Ketua BPD, itu fungsi daripada BPD itu ada 3 tadi, yaitu menggali, kemudian menampung dan menyalurkan. Yaitu satu fungsi. Satu fungsi ya. Satu fungsi. Satu fungsi Ya. di dalam 3 di dalam satu kesatuan. Ya. Jadi itu satu fungsi, menggali, menampung dan menyalurkan. Ya. Fungsi aspiratif lah. Ya, ya, ya. Ada fungsi lain kan tadi saya bilang, misalnya yang pertama membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi legislatifnya di situ. Oh iya, fungsi legislatifnya di Ya, sana. fungsi legislasinya di situ. Kemudian ada fungsi aspiratif yang tadi itu 3 komponen, menggali, menampung dan menyalurkan. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah fungsi controlling, pengawasan. Pemerintah desanya, Pemdes dan kepala desa dan jajarannya, atau Sebenarnya controlling kita secara fokusnya ke kepala desa ya. satu orang. Jadi, ya, nomor jadi- satu desa lah Ya, yang dikontrol. jadi kita head to headnya itu dengan kepala desa. Iya, iya. Jadi bukan perangkat. Lembaga yang head to head dengan satu orang, Jadi ya, gini kepala Pak, desanya. nanti Iya. kita itu di BPD itu, Iya, iya. jadi kita hubungannya itu bukan ke jajaran Pemdes ke bawah, Iya. jajaran kita ke kepala desa. Kepala desa saja. Jadi kalau nanti kita melihat pas controlling bahwa ternyata staf atau Perangkat desa. yang lain tidak keluar, tidak on the track, Ya. maka kita akan bertanya kepada kepala Kepala desa. Jadi nanti kepala desa yang menegur, tidak punya hak BPD ini untuk menegurnya secara langsung. Gitu guys. Seperti itu. Berarti, Karena iya. karena tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa kita itu menganggarkan, kemudian controlling, menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, fungsi kita itu mengontrol. Ya, jadi kita mesti mengontrol setelah kita merencanakan bersama dengan Bapak Kepala Desa di awal tahun, kemudian nanti kita akan melihat. Nah, itu fungsi kontrol itu. Iya. Jadi bukan kita melihat kontrol, kemudian Pemerintah desa iya, sementara ini di masyarakat melihat bahwa selama ini yang saya lihat bahwa BPD itu mencari-cari kesalahan, tidak, Iya, gitu, iya, tidak. iya. Jadi itu juga yang saya dengar. tidak mencari kesalahan gitu. Jadi Iya. fungsi kontrol itu kalau memang anggarannya sudah terrealisasi, sudah dilaksana, program sudah dilaksanakan, ya fine saja gitu kan. Oke lah. It's okay gitu ya. Jadi karena nanti pas audit dan segalanya BPD juga harus tanggung jawab loh. Iya. Ya karena dia yang menganggarkan, maka dia yang mengontrolnya gitu ya. Maka juga dipertanggungjawabkan Ya, apa yang dikontrol, apa yang dikontrolnya, apa yang dianggarkan. apa yang dianggarkan. Iya. Aspirasi masyarakat itu perlu diketahui juga masyarakat. Sebenarnya kami BPD menunggu gitu. Siap. Menunggu Sebelum dari lanjut, Pak Guru, pemuda. Mr. Kopi, kami ya, kopinya sudah ditunggu. Mohon maaf Pak Guru, Ya. mohon maaf Pak Guru supaya kita lebih santai. Kita ditemani sama kopi. Yang tanpa gula mana? Yang no sugar. Oke. Kopi pahit dong. Ini pecinta kopi, makanya harus pahit. Berarti kalau kopi yang tidak pahit itu berarti bukan orang yang pecinta Bukan kopi. pecinta gitu ya? kopi. Berarti tidak termasuk orang-orang yang ngopi tapi tidak tahu filosofi kopi begitu kan? Nggak ngerti filosofi kopi. Good job. Nah, lanjut Pak Guru silakan. Sambil ngopi juga nggak apa-apa. Sehingga itu yang perlu masyarakat tahu bahwa kami menunggu sebenarnya. Ruang BPD ini selalu terbuka setiap pagi ya untuk menunggu aspirasi dari masyarakat.
Karena nanti setelah aspirasi ini terkumpul di ruang BPD ini di masing-masing wilayah, dari masing-masing wilayah kita diskusikan kembali bersama dengan anggota BPD yang lain, baru kita sampaikan kepada Pemdes itu kepada kepala desa. Berarti secara regulasinya ya teman-teman, jadi fungsi BPD itu hanya mengontrol dan mengawasi kepala desanya. Terkait dengan staf perangkat desa, berarti itu adalah tanggung jawab daripada kepala desa. Ya. Ketika misal di dalam kecamatannya misal BPD ada hal-hal yang tidak on the track seperti yang dikatakan tadi, seperti yang disampaikan tadi, maka BPD hanya mampu menegur melalui kepala desa. Ya. Begitu kan? Iya. Ya, nanti kepala desa lah yang akan mengatur dan juga memberikan seperti teguran lah ya pada perangkatnya, supaya mari kita sama-sama kerja di track yang sesungguhnya. Itu regulasinya. Itu regulasi. Kalau misalnya ngambil logika dari DPR pusat, Iya. boleh saja manggil menteri kan? Oh iya. DPR boleh manggil menteri kan? Boleh. Sebenarnya kalau kami mau, kami bisa Boleh panggil, saja. kami bisa panggil sekdes, Oh iya. kami bisa panggil menteri keuangannya, Ya, benar. Bisa saja begitu. Bisa saja, Tapi ya. supaya alur itu tadi saya katakan on the track ya, supaya alur kita juga on the track. Ketika ada hal-hal yang kami lihat tidak sesuai dengan regulasi di tataran staf atau perangkat desa, maka kami menyampaikan itu ke kepala desa. Lalu kemudian kepala desa silahkan menindaklanjuti apa yang kami sampaikan dengan bisa memanggil perangkat yang bersangkutan, atau bahkan sampai hal-hal yang mungkin kurang bagus ya, tetapi sampai kami paksa kepala desa dalam situasi tertentu itu bikin surat peringatan. SP-nya lah, keluarkan SP. Kira-kira begitulah. Iya. Bentuk penekanan kami kepada kepala desa ketika ada staf atau perangkat yang keluar dari jalur misalnya. Kira-kira begitulah. Jadi kerja kami di BPD, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, kami sering loh memanggil gitu. Iya. Jadi kami sering memanggil kepala desa, kadang-kadang 2-3 kali kepala desa tidak hadir. Kadang-kadang ini kami panggil menterinya gitu, sekdes gitu. Jadi seskapnya atau sekdes nanti sekdes memerintahkan kepada siapa yang itu, siapa kira-kira yang kita diskusikan bareng, kita diskusikan sama-sama, karena salah satu jadi tugas BPD itu adalah menciptakan suasana kerja yang kondusif. Jangan sampai gaduh loh di kantor desa, di desa masyarakat. Iya gitu. Jadi kita BPD itu harus menciptakan yang itu. Jadi harus kerja harmonis. Itu tugas BPD yang ke-12. Yang ke-12. Yang ke-12. Kalau di Permendagri 12 tadi itu tugas-tugas lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Iya. Yang ke-12 itu menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif. Ya. Jangan sampai kira-kira begitulah anunya, gambarannya. Kita sekarang saya akan memfollow up yang disampaikan tadi bahwa BPD ini sangat terbuka untuk aspirasi atau pengaduan masyarakatnya. Apa yang dialami oleh masyarakat, apa kesulitan apa yang dialami oleh masyarakat, bahwa BPD itu sangat-sangat terbuka ya setiap paginya. Tapi seringkali ataupun mungkin tidak ada ya masyarakat yang datang gitu kan. Kira-kira penyebabnya apa? Kenapa kok masyarakat sudah di ini ada nih ruang pengaduan nih masyarakat nih, supaya masyarakat itu tidak ngomong yang lain-lain di luar gitu loh, supaya tidak menjadi obrolan tongkrongan di luar. Maka mari adukan di BPD ya. Sehingga BPD nanti ada yang dibawa untuk disampaikan kepada kepala desa. Satu penyebabnya itu ya, kira-kira penyebab satu penyebabnya karena kesibukan masyarakat itu yang terlalu sangat sibuk. Jadi kami BPD tidak lepas tangan gitu. Jadi kami di masing-masing wilayah itu ada anggota BPD di masing-masing wilayah. Nah nanti keterwakilan wilayah keterwakilan wilayah. Nanti setiap bulan itu anggota kami menyampaikan gitu apa yang disampaikan oleh apa yang disampaikan oleh masyarakat. Salah satu sekarang yang lagi booming yang disampaikan oleh masyarakat, yang sekarang yang lagi ngetrend sekarang adalah patok wilayah, gitu ya. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa kemarin kita sudah selesai PTSL
Kemudian sekarang yang lagi booming ditanyakan masyarakat adalah kapan kita dibagikan patok gitu ya. Jadi kami sudah sampaikan dan ini akan segera dieksekusi oleh kepala desa gitu. Kami sampaikan gitu. Jadi kami sebelum kami menyampaikannya ke kepala desa, kami DPD berdiskusi dulu. Ini layak nggak untuk disampaikan gitu. Apakah ini sekedar omong-omong masyarakat gitu kan? Berarti disaring dulu. Ada proses pengelolaan aspirasi. Masyarakat. Jadi aspirasi itu digali. Kalau kemudian tidak digali kemudian masuk sendiri misalnya, tanpa digali masuk sendiri, bocor duluan lah, sama kita gali sudah masuk kemudian itu kita tampung. Nah, dalam proses penampungan aspirasi itu ada namanya proses pengelolaan aspirasi. Nah di situ kita kaji, jadi aspirasi ini apa yang masuk, informasi yang masuk ini sesuai dengan kondisi di lapangan apa enggak gitu. Lalu kemudian setelah kita sesuaikan, sesuai. Lalu kemudian kita olah nih aspirasi ini. Layak nggak disampaikan ke pemerintah desa atau kepala desa? Kalau layak, kapan kita akan sampaikan? Itu terus kita diskusikan di internal BPD. Apakah aspirasi ini butuh penyampaian secara lisan? Ataukah dia harus tertulis beserta dengan berita acara kesepakatan di internal BPD? Itu bisa saja langkah-langkah itu dilakukan. Apakah penyampaian aspirasi itu tertulis ataukah secara lisan? Kalau sekiranya agak-agak ringan, ya kita langsung sampaikan secara lisan ke kepala desa. Itu jadi banyak sekali sebenarnya aspirasi masyarakat yang ada di masyarakat, cuman untuk menyampaikan ke kantor desa itu atau ke ruang BPD ini meskipun waktu yang tidak ada. Sempat kan beberapa waktu lalu itu kami bikin program namanya roadshow. Jadi sempat saya juga dengar ini roadshow. Jadi BPD itu roadshow ke masing-masing wilayah. Jadi kami turun ke masing-masing wilayah. Kebetulan beberapa waktu itu malam kita lakukan. Karena siang hari masyarakat sibuk, kami mengundang perwakilan masyarakat yang ada di masing-masing wilayah. Jadi itu roadshow. Nah di situ kami menggali proses penggalian aspirasi itu sehingga meskipun satu wilayah dengan wilayah yang lain, kadang aspirasi yang kami gali itu ada unsur kesamaan misalnya. Nah itu yang kami olah di dalam. Lalu kemudian kalau yang sama kami satukan, misalnya gitu. Itu sampai itu 20-an aspirasi yang masuk wilayah atau secara keseluruhan. Itu setelah kami pilah, apalagi sebelum dipilah. Apalagi sebelum dipilah. Setelah 20 itu setelah tahap proses penggalian dan penyaringan. Setelah kami saring di internal, mana yang sama kami padukan terus seperti itu. Sehingga muncul sampai 25 aspirasi kalau tidak salah waktu itu. Karena proses roadshow itu 1 tahun, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu lah kami ada program roadshow ke masing-masing wilayah. Tetap mungkin, jadi awal tahun itu kita selalu roadshow. Jadi untuk tahun ini kan belum kita rencanakan. 2025 belum. 2025 belum kita rencanakan. 24 tahun 24 sudah kita laksanakan. Nah di sana masyarakat tidak hanya menyampaikan rencana, tetapi apa program yang sudah dilaksanakan oleh Pemdas pun bisa dia tanyakan di sana. Bisa masyarakat ditanyakan kenapa kok kayak gini gitu. Jadi nah nanti itu kami tampung gitu. Jadi contohnya program-program yang sudah jalan kayak Posyandu gitu. Kami inginnya uang yang dibagikan jangan kami dibelikan sama kepala desa sama desa gitu kan. Nah itu katanya ibu-ibu kader gitu kan. Kader yang ngomong seperti itu. Memang benar. Jangan itu saja kan. wilayah ini dapat tempe telur, wilayah ini kan dia tidak mau tempe telur kan. Bisa juga dia mau bubur saja kamu. Jadi
Sehingga kami sampaikan alhamdulillah Pemdes bisa laksanakan demikian gitu. Berarti sekarang uang yang dikasih Uang yang kepada dikasih. kader. Jadi dikelola oleh kader Kader masing-masing masing-masing wilayah. untuk jenis PMT-nya. Jenis PMT-nya. Jadi ya kami di BPD itu sebenarnya sangat merasa lelah, tapi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi kami di BPD karena bisa membantu dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Setuju. Nah, jadi saya kebetulan tahun kemarin saya jadi ketua, saya selalu menekankan kepada kepada anggota untuk mari aktif. Ya alhamdulillah selama ini BPD cukup aktif. Gitu. Dan juga responsif terhadap. Kita lihat juga BPD memang responsif. Alhamdulillah untuk tahun ini sejak awal sejak awal Asmawadi gitu jadi kepala desa kita jalan bareng selalu jalan bareng, selalu mari ada kita sinergi ada sinergi. Kita selalu bangun sinergi dengan pemerintah desa. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, jadi kami tidak ada kesan untuk mencari-cari kesalahan kepala desa misalnya, enggak ada. Selama ini BPD ini masyarakat, kacamata masyarakat tapi kacamata masyarakat memang bermacam-macam. Tapi tumben saya jadi BPD, ini kerjanya BPD. Ini kerjanya BPD gitu kan. Memang ada masyarakat yang istilahnya dalam tanda kutip meremehkan daripada tanggung jawab BPD, ya nantilah kalau mau jadi BPD silahkan. Tapi tergantung Anda disetujui tidak sama masyarakat wilayahnya. Itu poinnya lagi kan. BPD di masing-masing wilayah ini kan berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Siapa tokoh yang dipilih sama masyarakat. Itulah yang akan jadi BPD di wilayah itu kan. Sehingga BPD sama kepala desa itu kedudukannya sama. Tidak melalui tes. Gitu. Tidak melalui tes. Jadi dia sama-sama dipilih oleh masyarakat. Cuman BPD dipilih oleh perwakilan, sedangkan kepala desa dipilih secara langsung keseluruhan masyarakat. Langsung oleh masyarakat. Berarti istilahnya masa jabatan BPD ini berapa? Mengikuti jabatan kepala desa? Mengikuti jabatan kepala desa. Awalnya kan sebelum muncul undang-undang yang baru itu kan sama masa jabatannya dengan kepala desa 6 tahun. Nah, begitu ada perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, nah, BPD juga ikut 8 tahun. 8 tahun. Ikut 8 tahun. Berarti nanti kami berakhir mungkin di 2028. Duluan BPD dipilih di kepala desa. BPD lebih dulu 1 tahun dibandingkan dengan kepala desa. Berarti kayak kabinet lah ya. Beda presiden ya kabinetnya juga beda lah. Ya kira-kira begitulah. Berarti stylenya beda. Berarti ini BPD itu, anggota BPD itu berarti tergantung daripada pilihan dari masyarakat masyarakat wilayah masing-masing. Oke, terkait dengan tadi seperti yang disampaikan Ketua BPD roadshow ya. Karena itu murni inisiatif berarti ya dari inisiatif dari BPD karena sudah dibuka ruang pengaduan tapi tidak ada yang masuk masyarakatnya karena waktu memang pekerjaan masyarakat, maka BPD itu berinisiatif roadshow, istilahnya jemput bola lah ya. Mikirnya begini sih dulu tuh, jadi mikirnya begini, kan kita di masing-masing wilayah itu sebenarnya punya kewajiban masing-masing untuk menggali aspirasi itu. Namun beberapa bulan berjalan pada tahun itu, pada awal kami melakukan inisiasi untuk roadshow itu, kok aspirasi yang masuk ini kok kurang banget gitu ya. Kok kurang banget yang masuk nih aspirasi. Apakah masyarakatnya apatis atau gimana sih kan gitu pikirnya. Akhirnya karena aspirasi yang masuk kayaknya kurang, belum. Iya, padahal kalau bicara masalah di masyarakat itu kan banyak sekali. Nah, sehingga gimana nih kalau kita bikin semacam roadshow, kita kunjungan ke masing-masing wilayah gitu ya. Dipergilirkan masing-masing wilayah dan kita semua anggota BPD hadir di wilayah itu masing-masing.
Oh sudah bagus itu, makanya kita sepakati waktu itu roadshow dan kalau nggak salah ini sudah 3 kali berjalan roadshow, setiap tahun 1 kali roadshow dan jadi bilang sukses lah ya. Alhamdulillah. Enak lah. Alhamdulillah. Jadi sambutan masyarakat luar biasa. Ya. Meskipun yang kami undang adalah perwakilan dari masing-masing masyarakat, itu tokoh atau yang tentu tidak kami tinggalkan itu tokoh perempuan harus ada. Iya benar. Seringkali memang tokoh perempuan sering terlewatkan. Iya. Jadi ke depan BPD berharap mudah-mudahan anggaran dana desanya asli pendapatan desa ya, PADES ya. PADES-nya itu meningkat di Desa Sepit. Mudah-mudahan. Kita bisa mengundang lebih banyak gitu. Kenapa? Karena ini bisa dikatakan bahwa kita reses lah gitu. Iya. Anggota dewan lah ya. Beda dong. Iya. Gak ada dana reses. Cuman kita tidak bawa dana reses. Iya. Ya, kalau dana asli desanya ya banyak, besok kan bisa kita gunakan mengundang lebih banyak karena orang kita undang kan perlu ngopi juga kan. Perlu. Iya, malah pengennya itu kita kan. Pengennya itu ada dana aspirasi BPD. Dana aspirasi BPD gitu. Kayak Jadi, dewan. Kayak dewan gitu. Jadi ketika turun ke wilayah itu ya kita bawa supaya tidak merepotkan masyarakat. Merepotkan masyarakat kan selama ini kan hanya repot masyarakat yang menyediakan kopi dan segalanya. Jadi ke depan kita berharap itu tidak masyarakat yang menyediakan. Jadi sekali-kali dong gitu ya. Jadi langsung lah ya. Oh ini ada kopi, ini ada makanan. Yang kemarin sih kami bawa sendiri. Pokoknya bawa sendiri. asalkan mau diskusi aja masyarakat gitu kan. Nah, tapi tidak tutup kemungkinan gitu. Mudah-mudahan PADES kita ke depan mudah-mudahan gitu. Oke, terkait dengan penganggaran tadi, Guru. Kedua, BPD kan juga menganggarkan. Gitu kan, dari dana desa yang keluar. Oh ini apakah secara umum penganggaran di sini itu, bahasa penganggaran itu di sini BPD yang mematok, oh ini kasih sekian atau bagaimana? Jadi kami sebenarnya bukan di proses penganggaran sih, tetapi kami lebih ke mengkaji ya, cocok apa tidak ya, mengkaji apa yang tercantum di dalam RKPDes ya. Kan setiap tahun itu kan kita susun tuh RKPDes rencana kerja pemerintahan desa dalam setiap tahun itu. Nah di situ kemudian kan kami hanya berkewajiban secara peraturan itu melaksanakan musdes, musyawarah desanya. Jadi BPD lah pelaksana musdesnya. Yang pertama itu kami musdes untuk pembentukan tim penyusun RKPDes, itu yang harus ganjil, bisa 7, bisa 9, bisa 11 tergantung kita kan. Nah kemudian setelah tim terbentuk, dibukalah dia dokumen RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Nah dari situ kemudian diambil tuh program-program mana yang belum bisa terrealisasi, kemudian itu diambil dituangkan ke dalam dokumen RKPDes. Nah itu yang kami kaji. Ini sudah sesuai RPJMDes enggak? RKPDesnya yang disusun nih. Kalau sudah sesuai, baru kami ketok RKPDesnya melalui musdes lagi. Nah setelah itu baru disusun APBDesnya. Jadi masing-masing program yang sudah ada di RKPDes itu masuk dalam proses penyusunan APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Ya. Nah itulah yang kami kaji. Jadi kami tidak berfungsi untuk menentukan ini anggarannya sekian, yang ini anggarannya sekian, enggak. Jadi awalnya musdus dulu awalnya gitu. Dari musdus, kemudian musdes, baru kita bahas sama-sama gitu. Jadi itu kan musdus itu kan dari masyarakat gitu. Jadi usulan masyarakat itu baru RKPDes-nya. Nah, jadi RKPDes itu diambil, kemudian itu yang kita bahas kan? Iya, nah, kalau itu.
dalam sistem yang sekarang itu kan musdus itu sekali sebenarnya. Sekali dilakukan. Sekali dilakukan di awal pada saat tahapan penyusunan RPJMDes. Gitu. Nah, pada saat penyusunan RKPDes sebenarnya tinggal dipetik saja. Yang dari RPJMDes Dari RPJMDes itu dipetik. Nah, itu sumbernya dari masyarakat gitu. Sumbernya. Itu yang dimasukkan ke RKPDes. Nanti di dalam proses bahasa sederhananya itu input anggarannya. Nah, itu di APBDes tuh. Di anggaran pendapatan kan nanti disesuaikan dengan pagu indikatif yang turun dari pemerintah pusat berapa. Itu kemudian dimasukkan anggaran-anggaran. Kalau kami sudah kaji, patok, kami musdes, tentu proses kesepakatan itu secara bersama-sama dengan kepala desa. Jadi kami tidak saya bilang sekali lagi, tidak berfungsi menganggarkan program ini anggarannya sekian. Nggak ada kewenangan kami ke situ. Tapi mengkaji apa yang ada di APBDes. Nah, itu yang kami kontrol. Jangan sampai keluar nih realisasinya. Pada saat realisasi jangan sampai keluar nih dari APBDes. Tidak sesuai dengan yang ada di APBDes. Iya, nggak boleh keluar dari APBDes. Realisasi anggarannya. Nggak boleh. Kalaupun ada misalnya hal-hal yang sifatnya ya mungkin perubahan-perubahan yang sifatnya insidental lah. Kayak misalnya ada perubahan aturan di tengah jalan dari pemerintah pusat tuh. Kan sering tuh. Mau tidak mau tahun ini harus. Nah, saat itu Pemdes bersama BPD kelimpungan. Bingung tuh dari mana. Nah, itu yang seringkali ditalangi dulu, nanti kami bahas di APBDes perubahan. Kira-kira begitulah. Bisa masuk nanti di perubahannya. Ya. Sehingga masyarakat bertanya, yo lonto situ sulam. Nah gitu, jadi jangan seperti itu kan. Jadi sebenarnya itu belum sampai di sana karena ada program pemerintah yang turun yang harus dilaksanakan gitu. Sehingga masyarakat mohon untuk bersabar gitu. Jadi jadi bersama dengan Kawil RT lihat mana program-program yang pernah diusulkan itu yang belum dilaksanakan gitu. Bisa diusulkan kembali nanti pas kita membuat RKPDes-nya gitu. Sering banget tuh kita kelimpungan tuh di tengah jalan gitu. Sering karena ada perubahan aturan di tengah jalan, kemudian mau tidak mau pemerintah desa harus melaksanakan itu. Nah, sering sekali itu proses musyawarahnya itu seringkali kita agak alot di sini. Kayak Pemdes. Satu contoh, saya di wilayah saya di Gelumpung ya. Jadi sampai Pak Kadus sudah semua ini dilaksanakan. Nah, mana lagi gitu. Jadi dalam arti yang diusulkan pada saat musdus itu sudah selesai dilaksanakan semua. Nah, terus mana lagi yang belum gitu? Nah, kita usulkan baru gitu. Ada pengusulan baru. Kalaupun sudah yang sudah menjadi aspirasinya sudah terrealisasi, maka nanti ada pengusulan baru gitu. Nah, gitulah. Jadi pekerjaan BPD. Oke, terkait dengan aturan seperti yang disampaikan Ketua BPD tadi. Sekarang kan Kemendes kita baru nih. Kemendes kita baru nih, kemudian mengeluarkan aturan bahwa dana desa 20% ya. 20% dana desa itu harus ke minimal 20% itu harus ke ketahanan pangan. Kalau sudah minimal 20% otomatis ya itu lumayan juga yang 20% itu 200-an juta lah. Saya hitung-hitung kemarin ada 227 juta. 227 juta. Itu aturannya bahwa dana desa itu minimal 20% ke tanahnya. Itu sebenarnya udah lama sih. Sudah lama. Kalau anggaran untuk ketahanan pangan minimal 20% itu udah lama. Sudah lama. Ya. Sudah lama itu 20%. Artinya bukan karena ada menteri desa yang baru. Sudah lama dari tahun sebelumnya. Penekanannya mulai dari dari tahun sebelumnya sudah ada. Memang harus ketahanan pangan itu memang harus 20%. Cuma waktu itu belum ditentukan kemana gitu ya. Belum 20% itu harus, tetapi mau digunakan untuk ketahanan pangan pada bidang apa, program apa, itu diberikan sepenuhnya kepada desa. Oh iya.
Berarti terserah pemerintah desa. Iya. Nah, yang sekarang ditentukan kalau sekarang. nah yang Kemendes nomor 3 tahun 2025. 25 ya. Ini super baru nih. 2025 nih keluar. Super baru hasil dari Menteri Desa yang baru. Iya, iya. Kemendes PDT nomor 3 tahun 2025 itu mengharuskan tetap minimal 20% untuk ketahanan pangan. Nah, cuma diatur Harus ke siapa yang mengelola. Misalnya yang pertama ya, siapa yang mengelola dana ketahanan pangan 20%. ya. Muncullah di Kemendes PDT nomor 3 tahun 2025. Itu yang menekankan pengelolanya itu adalah BUMDes. Des, Ya, ada BUMDes itu untuk melaksanakan program ketahanan pangan. Nah, sehingga besok BUMDes itu mengelola dana besar karena wajib. Kita punya BUMDes kan. Iya. Nah, kalau misalnya desa itu nggak punya BUMDes, itu bisa koperasi. Ya, bisa koperasi ya. Kalau nggak ada koperasi, bisa sinergi dengan lembaga apa milik masyarakat. Bisa Pelaku begitu. ekonomi masyarakat Pelaku yang ada di ekonomi, desa, ya. ya. Nah, cuma sekarang kan kita ada BUMDes nih. Maka besok BUMDes itu mengelola dana 20% dari dana desa. 200 lebih juta. Itu dikelola oleh BUMDes besok pada tahun 2025. Dan kira-kira program ketahanan pangan yang bagaimana yang akan dieksekusi? Nah, Sudah didilkan atau di Kemendes itu pada 2 bidang ya, pada 2 bidang. Itu bisa pertanian, ya. bisa peternakan. Ya. Bisa pertanian, bisa peternakan. Nah, cuma kemarin itu kami segera melakukan musdes untuk itu. Untuk menyikapi Kemendes PDT nomor 3 tahun 2025 itu, dan nampaknya ada semacam keterburuan ya, jadi buru-buru sebenarnya. Tergesa-gesa. Ya, karena salah satu dampaknya nanti kalau tidak segera, itu akan berdampak kepada dana desa yang akan turun. Oh, iya, iya. Agak susah nanti kita pencairan dana desa kita kalau itu tidak segera dituntaskan. Maka kemarin kita segera musdes, dan di musdes itu ada beberapa opsi Ya. program atau kegiatan ya, ada beberapa opsi. Ya, tetapi tentu berdasarkan kesepakatan itu kemarin Pak Kades lebih condong ke peternakan, lebih condong ke program peternakan. Di BPD kemarin menampung banyak sekali itu aspirasi yang akan kita laksanakan gitu untuk program ketahanan pangan ini, mau pertanian atau peternakan gitu. Jadi pertanian pun banyak sub-sub yang akan dilaksanakan gitu, maunya. Gitu. Dan kita menyepakati peternakan. Ya, peternakan dan peternakan ini rencananya rencana dari Pak Kades itu kita semua sepakati untuk penggemukan sapi ya, penggemukan sapi. Nah, mudah-mudahan ini yang lagi kita godok juga sekarang kan pengurus dari BUMDes ini, karena pengurus BUMDes yang kemarin melebur atau menyerah gimana bahasanya berhenti gitu, maka sekarang mengundurkan diri gitu. Sekarang Pemdes lagi memilih pengurus BUMDes yang baru. Ya, makanya kita ke depan banyak tugas sih sebenarnya. Ya. Jadi artinya kita belum bahasa masyarakat itu, kita belum nepeng di BUMDes, Manindi. Besok tuh sudah harus ada Kopdes Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih. Kopdes Merah Putih ya. Yang targetnya itu per Juli 2025 itu Budi Ari itu Budi Ari saya bilangnya Menteri Koperasi. Menteri Koperasi. Budi Ari bilang itu, Mas Budi bilang per Juli 2025
80.000 Kopdes Merah Putih harus sudah terbentuk. Jadi kita belum nepeng di BUMDes, besok sudah harus membentuk Koperasi Per Desa Juli. Koperasi Desa Merah Putih per Juli 2025. Perlu diketahui adalah masyarakat bahwa kemarin Pemdes membuka secara terbuka untuk pendaftaran pengurus BUMDes kemarin ya. Nah, jadi Open recruitment. Ya, open recruitment dan sudah ada nama-nama yang mendaftar. Dan itu yang sekarang lagi kita bahas bersama dengan Pemdes. Jadi BPD tidak lepas tangan. Jadi selalu BPD disodorkan ini yang mendaftar. Jadi ayo kita bahas bersama, kita diskusikan. Nah, nanti ada proses seleksi nanti. Ada proses seleksi yang dilaksanakan oleh Pemda bersama dengan BPD. Itu nanti Pak Rizwan. Nah, jadi tidak main-main nanti pengurus BUMDesnya. Karena apa? Dari Mantepong Marak baru di di BUMDes sudah ada Koperasi Merah Putih. Dan tadi pagi dipikirkan besok. Tadi pagi Pak Sekdes menyampaikan juga kepada saya bahwa kita sudah siap gitu dengan siap untuk Koperasi Merah Putih. Kopdesnya juga Sekdes bilang sudah siap. Sudah siap. Luar biasa Pak Sekdes. Pak Sekdes luar biasa. Karena dia diundang kemarin untuk Zoom meeting kemarin sore Zoom meeting senasional tentang sosialisasi Kopdes Merah Putih. Tadi pagi saya tanya Pak Sekdes sudah siap katanya. Berarti untuk Kopdes Merah Putihnya ini tergantung kemampuan desanya atau bagaimana? Atau diwajibkan koperasi desa itu harus ada? Bisa. Kalau yang saya simak dari sosialisasi kemarin yang secara nasional itu diikuti oleh pemerintah desa lah ya. Nampaknya ada penekanan yang arahnya ke wajib bagi setiap desa. Wajib bagi setiap desa bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu harus ada. Ya mungkin kalau bisa kalau saya nih dalam di luar kapasitas sebagai BPD nih memandang tuh ya. Memandang terkait Kopdes ya pada 3 aspek lah. Pertama optimis, kedua moderat, yang ketiga pesimis. Kenapa pesimis yang terakhir ini? Atau enggak pesimisnya dulu? Ya bagaimanapun rasa optimisme harus dibangun. Ya. Makanya yang pertama tuh. Jadi saya ada optimisnya, ada moderatnya, ada pesimisnya lah. Ya optimis barangkali tujuan pemerintah itu bagaimana kemudian desa itu ke depan itu bisa mandiri. Bisa mandiri. Jadi banyak sumber-sumber ekonomi yang bisa menghasilkan bagi desa, yang kemudian nanti entah arahnya pemerintah pusat itu mau lepas tangan atau tidak, tetapi desa itu sudah mandiri. Tanpa meskipun tanpa ada asupan dana desa, tapi desa itu sudah mandiri, karena punya banyak sumber-sumber ekonomi yang bisa dikelola oleh desa. Yang kedua, saya mengambil perasaan moderat. Ya kita lihat nanti kan. Jalan aja dulu kita lihat. Pesimisnya nanti kalau tidak dengan regulasi dan pengelolaan yang bagus, BUMDes dan Kopdes ini mau ngapain? BUMDesnya tadi saya bilang belum nepeng, muncul Kopdes Merah Putih. Wah ini saja kan belum nepeng nih, belum matang nih BUMDes. Gimana Kopdes Merah Putihnya? Nah, kalau tidak diikuti regulasi, pengelolaan yang bagus, saya kira nanti ya nasibnya mirip-mirip lah. Kopdes dengan BUMDes. Ya, makanya kita butuh aspirasi masyarakat, itu kita sangat membutuhkan. Jadi masukan-masukan dari masyarakat bagaimana untuk mengelola Kopdes Merah Putih atau BUMDes ini biar bisa berjalan dengan lancar dan baik. Jadi jangan sampai PR besar itu. PR besar. PR besar pertamanya itu soal SDM. Siap enggak? Oke, Pemdes sekarang bilang siap. SDM-nya. SDM kita siap enggak?
Benar, Bang. untuk mengelola segala potensi ekonomi yang ada di desa. Nah, itu soal pertama. Ya. Sama halnya dengan BUMDes sebenarnya. Jadi masalah BUMDes itu yang hampir sama, mirip antara desa satu dengan desa lain. Itu soalnya pusat permasalahannya di satu, soal SDM. Oke, secara SDM dia punya kemampuan, tapi dia nggak punya waktu mengelola BUMDesnya. Kan begitu soalnya. Ya. BUMDes ini merintis, orang butuh ekonomi, Benar. butuh pendapatan yang layak. Oke. Akhirnya dia cari pekerjaan lain, Iya, terbengkalai BUMDesnya. Ya, terbengkalai. Kira-kira 2020-2021 saya melakukan riset terkait dengan BUMDes itu di wilayah Lombok Timur bagian selatan nih. Ya. Saya riset tentang stagnasi BUMDes di Lombok Timur gitu ya. Ya kira-kira ini berlaku juga di seluruh Indonesia lah. Ya. Karena mirip-mirip permasalahannya, kecuali BUMDes yang memang dia sudah ada potensi yang dia kelola, kayak Potensi pariwisata, alamnya lah. kayak Ya, pariwisata, potensi potensi-potensi alam mungkin bisa maju lah, kayak beberapa contoh BUMDes di Indonesia. Tetapi faktor pertama yang dominan menjadi penyebab stagnasi BUMDes itu yaitu soal SDM tadi itu, bukan pada soal potensi desanya yang tidak ada. Misalnya kalau SDM-nya bagus, kemudian dia apa ya kita sebut tuh, dia mampu mengalokasikan waktunya mengelola BUMDes, saya kira dia bisa menggali potensi desa, potensi ekonomi. Kalau dia benar-benar fokus, ya bisa saja. Bisa jadi. itu masalahnya. Nah, Kopdes besok nggak tahu seperti apa Koperasi Desa Merah Putih itu. Desa Pemdesnya siap, tapi SDM yang pengelolanya bagaimana? Nah, itu. Makanya tentu ini menjadi PR besar bagi pemerintah desa, bagi BPD juga, untuk kemudian bisa mengkonsolidasikan itu. Mulai sejak sekarang lah ya, Mulai sejak sekarang. Karena per Juli pun kata Bung Budi Ari, kata Bung Budi per Juli harus Jadi 80.000 Kopdes Merah Putih terbentuk. Makanya tadi saya bilang di depan itu Pak Rizwan, jadi Pemdes mengatakan siap, dia open recruitment, kemudian ada seleksi nanti. Ya. Nah, karena kita mencari SDM dan kesanggupan untuk mengelola Pemdes ini, kesanggupan dari yang sudah mendaftar, yang ikut seleksi besok, sampai tidak hanya seleksi tes tulisnya saja, sampai kita rencanakan sampai dengan wawancara. Itu untuk kita, salah satu tujuan kita adalah menyiapkan SDM yang bagus, yang kesiapan terutama, kesiapan waktu, SDM-nya oke untuk melaksanakan kegiatan dari BUMDes ini. Semoga lah kedepannya ini PR benar yang disampaikan sama Pak Ketua, ini PR besar PR besar. BPD lagi, BUMDesnya belum nindi, belum lepeng, ditambah per Juli ini Bung Budi juga mengatakan 80.000 Kopdes Merah Putih itu harus terbentuk. Ya, semoga lah ya. Semoga para pemuda kita ataupun masyarakat yang punya SDM, kemudian tidak hanya SDM tapi masyarakat yang memiliki keluangan waktu, yang mau fokus dan yang peduli terhadap perkembangan desa, marilah sama-sama. BPD sudah welcome, BPD selalu welcome. Silakan, tidak apa-apa ya kita datang. Ayo, saya mau mencoba ini. Boleh saja, silakan bagi para teman-teman ya, teman-teman pemuda, generasi milenial, kalau ada masyarakat yang merasa diri, oh ini bidang saya nih, monggo silakan. Mari kita sama-sama membantu daripada BPD, mari kita sama-sama membantu daripada pemerintah desa, sehingga apa yang disampaikan Pak Ketua tadi
jangan sampai lah walaupun nanti dana desanya tidak ada tapi kita sudah it's not problem. Dengan dana desa yang tidak ada kami sudah mandiri. Nah itulah yang kita paling besar harapan saya sama pemuda sebagai agent of change benar di masyarakat itu ya. Jadi saya sangat mengharapkan kepada semua pemuda untuk berpartisipasi untuk kemajuan desa kita ke depan. Jangan sampai hanya menonton apatis saja dia, jangan sampai apatis gitu. Jadi mari sebagai agent BPD itu kami selalu membuka diri tadi saya bilang ya. Jadi tidak hanya dalam proses menggali, menerima, menampung aspirasi tadi itu, tetapi kemudian ruangan ini terbuka untuk kita berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan untuk kemajuan desa kita. Tidak hanya BPD saja nih ataupun kepala desa saja nih yang memikirkan hal untuk desa kita kedepannya desa kita. Tapi kita sebagai generasi muda juga sama seperti kita sih di Karang Taruna, open recruitment anggota, roadshow. Pernah juga kita kita jalankan, tapi ya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Pemuda, terutama yang mahasiswa nih. Jadi tantang nih mahasiswa bukan challenge nih mahasiswa ada di luar. Dia kalau ada mahasiswa desa Sepit khususnya, kita terbuka untuk kita berdiskusi, membicarakan bagaimana desa kita ke depan. Loh siapa lagi kan? Pak Kades sekarang Pak Asmawadi 10-20 tahun lagi tua tuh. Saya ketua BPD 10-20 tahun lagi tua tuh. Siapa yang menggantikan kami? Kalau bukan yang sekarang jadi mahasiswa, sekarang masih SMA. Mari monggo lah kita peduli tentang desa kita berdiskusi. Kami bisa mengambil banyak hal dari mereka, dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Teman-teman juga bisa mengambil banyak hal dari kami untuk kemudian kita bisa padukan itu. Misalnya bicara soal pengembangan ekonomi desa, misalnya. Mana nih mahasiswa desa Sepit yang jurusan ekonomi? Mari kita walaupun belum tuntas kuliahnya, silakan main-main ke kantor desa. Nanti kalau mau penelitian skripsi, neliti di desa kita kenapa? Kan begitu. Soal ekonomi, soal memanage desa yang baik misalnya, teliti di sini. Nanti hasil penelitiannya bawa ke sini, kita kaji. Kalau bagus kita aplikasikan di desa, kan begitu. Jadi desa kita, alhamdulillah saya lihat desa kita program-programnya cukup bagus itu. Untuk pendidikan juga desa kita menyediakan ruang di desa kita. Jadi ada perpustakaan desa, ada kita kerjasama dengan SMA, SMA terbuka gitu. Jadi itu adalah bagaimana trik-trik dari Pemdes itu untuk memajukan pendidikan anak bangsa kita, pendidikan anak-anak kita yang ada di desa Sepit gitu. Jadi yang jurusan pendidikan juga bisa mengembangkan dirinya. Tidak hanya mahasiswa jurusan ekonomi saja. Jadi pendidikan kita ditantang untuk buka kursus di desa gitu. Dan itu sudah diprogramkan sama Pak Sekdes gitu. Bahkan dan alhamdulillah sudah berjalan gitu kan. Kemarin juga tempat kursus-kursus komputer gitu. Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya seringkali ketika kita lagi diskusi di ruang Karang Taruna ataupun di ruang mana saja, masih di wilayah kantor desa, mahasiswa-mahasiswa Palapan Nusantara ada kok yang cari buku di perpustakaan kita. Cari referensi. Cari referensi. Mahasiswa. Mungkin di sana kekurangan referensi, di sini nyari. Ada banyak loh. Banyak. Nah, jadi desa kita alhamdulillah gitu. Dan sekarang bagaimana kita kembangkan lebih maju lagi ke depan. Dan banyak sekali keunggulan desa kita. Dan salah satu sekarang yang lagi ngetren gitu desa Cantik gitu. Desa Cantik. Ada desa yang gebrakan ini luar biasa. Istilahnya pun agak-agak cinta statistik. Cinta statistik gitu.
Jadi keterbukaan gitu cinta ya. statistik. Desa cinta Keterbukaan desa kita statistik. sudah. Ya, artinya kita tetap bersyukur ya. Jadi dengan kapasitas kami yang segini adanya gitu ya. Ya, desa kita menjadi salah satu desa yang diperhitungkan di Lombok Timur. Jadi banyak program-program yang merupakan terobosan dari instansi-instansi yang terkait. Kok yang dilirik pertama itu Desa Speed. Ya. Sebagai misalnya, anggap saja misalnya pilot project misalnya. Ya, benar. Termasuk misalnya Desa program Gemilang juga kemarin. Desa Gemilang itu kita dipilih. Ya. Gemilang Informasi Publik. Ya. Kemudian sekarang yang teranyar nih, Yang lagi-lagi Ah. hotnya lah. ada program dari BPS tuh misalnya, Badan Pusat Statistik. Desa kita lagi-lagi ditunjuk oleh BPS untuk program Si Cantik, Ya. Desa Cinta Statistik. Cinta gitu. statistik. Nah, tentu semua ini harus kita manfaatkan sehingga membawa efek yang positif di desa kita. Misalnya Desa Cinta Statistik. Itu kalau kita bisa manfaatkan ke depan, wah, luar biasa. Kita punya base data yang luar biasa. Jadi kan nanti terpetakan semua potensi desa kita, kondisi desa kita, rakyat miskin berapa, potensi ekonominya apa saja. Iya kan? Benar. Masyarakat yang disabilitas semua terpetakan dan sudah terdokumentasi dalam satu base data. Nah, itu kan kemudian bisa kita ambil sebagai pijakan untuk mengambil kebijakan Ataupun program apa yang ingin kita telurkan ke masyarakat sesuai dengan sesuai dengan kondisi data yang ada di basis data kita. Ya. Jadi masyarakat perlu tahu juga bahwa di sekarang ini desa kita lagi menghadapi satu buah ajang, yaitu akreditasi perpustakaan desa. Nah, jadi mari masyarakat, anak-anak kami, pemuda kami berkunjung ke perpustakaan desa, ya. Jadi sekarang perpustakaan desa sedang persiapan untuk mengikuti akreditasinya. Jadi desa kita sudah diakui oleh perpustakaannya bahwa desa kita sekarang memasuki akreditasinya, akan diakreditasi. Nah, jadi masyarakat dan anak-anak kami terutama yang SD, yang SMP, MTS, MA, SMA, mari berkunjung ke perpustakaan desa kita. Jangan hanya duduk diam di rumah. Ya. Jangan hanya terlena dengan gadgetnya. Jadi di desa sudah disediakan fasilitas perpustakaan. Jadi mari ya, untuk adik-adik yang SD, saya tidak akan berpesan ke adik-adik, tapi saya akan berpesan ke orang tuanya. Ya, masyarakat ya yang memiliki anak yang masih SD ataupun SMP, MTS. Jadi mari ya, kalau memang anak-anaknya tidak terlalu sibuk dengan teman-temannya bermain, jadi silahkan arahkan ke kantor desa. Jadi kantor desa sudah memfasilitasi, ada perpustakaannya, bisa membaca di sana, bisa belajar di sana, dan juga bisa nanti diajarkan komputer ya, karena di desa juga memfasilitasi begitu. Ya, dan satu lagi tadi dengan pendidikan itu kita nanti di tahun ajaran baru ada pendaftaran siswa baru untuk SMA terbuka ya. Jadi masyarakat harus tahu bahwa ada di desa kita yaitu kerjasama dengan SMA terbuka. Ya, jadi yang putus sekolah bisa mendaftar ya, bisa mendaftar di desa nantinya. Ya. Kita sampai jam berapa nih? Oke, closing statement kalau gitu. Closing statement lah dari masing-masing bapak-bapak BPD ya. Kita mulai dari Pak Ketua BPD, mungkin closing statementnya untuk pandangannya untuk desa ke depan lah harus seperti apa. Ini closing statement. Oke, berapa menit? Ya terserahnya lah. Kita tidak patok berapa menit. Yang penting closing statement. Oke, yang pasti kami BPD terus bekerja dengan optimal, memastikan bahwa pemerintahan di Desa Speed ini jalan pada track yang benar. Kalau ada orang bilang tersesat di jalan yang benar, di BPD itu tidak ada juga itu. Jangan tersesat di jalan yang benar, tidak perlu. Ya, jadi benar di jalan yang benar. Benar di jalan yang benar. Jadi kami memastikan bahwa
anggaran dana desa, kemudian alokasi dana desa itu bisa direalisasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang ada. Itu terkait dengan kami di BPD, dan ke depan tentu kami sangat berharap seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda ya, kami sangat berharap pemuda itu bisa aktif berpartisipasi di dalam program yang dijalankan oleh desa. Kami di BPD membuka diri untuk senantiasa kita berdiskusi. Tidak cukup dengan BPD, nanti kami fasilitasi untuk kita juga berdiskusi dengan pemerintah desa. Dalam hal ini tentu adalah kepala desa, untuk memberikan sumbang saran, pendapat, ide-ide yang kreatif tentang pembangunan desa kita ke depan. Saya kira dengan kita bersama, desa kita tentu bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke. Kalau harapan saya kepada semua masyarakat, tidak hanya sama pemuda, tapi semua masyarakat, dari anak-anak kami yang SMA pun boleh menyampaikan aspirasinya untuk pembangunan desa kita ke depan, keikutsertaannya dalam pembangunan desa kita ke depan. Jadi nanti desa kita lebih cemerlang lagi yang akan ditemukan oleh anak-anak kami anak-anak kami di depan gitu. Masa-masa yang akan datang. Kami yakin bahwa kepala desa akan tua seperti apa yang disampaikan tadi. Kami PPD akan tua, dan ini adalah orang-orang tua anak-anakku semuanya. Nah, jadi mahasiswa sebagai agent of change, jadi dia harus berbuat mulai dari sekarang, berlatih dari sekarang, dan mudah-mudahan ke depan ya kita sama berlomba-lomba, kita berkompetensi, kita punya kemampuan untuk membuat desa kita akan semakin maju, insya Allah ke depan. Amin, amin. Semoga. Silakan, Kanda. Apa nih pesan-pesannya untuk para pemuda-pemudi kita nih? Kalau saya pribadi, karena memang saya agak muda, ya, paling kecil. Kalau memang ada inspirasi dari teman-teman, adik-adik gitu, yang ada di masyarakat Desa Sepit khususnya begitu, marilah datang ke ruangan BPD untuk kita diskusi bagaimana ke depannya desa kita untuk lebih baik. Itu saja, kami terbuka dari BPD. Mungkin aja itu. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada sama-sama. BPD ya, siap, yang selaku orang yang mengontrol dan memonitoring. Jadi kami di sini berterima kasih juga, dan besar harapan kami BPD, kami berdoa semoga BPD tetap di jalan yang benar. Amin, amin. Ya. Tetap juga BPD berpegang teguh dengan regulasi yang ada, tetap jalan yang benar. Dan saya juga sampaikan kepada para masyarakat, teman-teman pemuda, adik-adik, jadi seringkali para masyarakat hanya bisa menggoyangkan jari jemari, ya. Seringkali masyarakat bisa menggoyangkan jari jemari. Jadi jangan hanya lihat dari luar, ya, tampilan dari luarnya. Jadi kalau memang masyarakat yang merasa kurang puas ataupun merasa masih bertanya-tanya dengan program ataupun entah apapun itu yang menjadi program daripada pemerintah desa, silahkan datang ke ruang BPD, silahkan hubungi BPD, ya, karena BPD itu selalu welcome dan akan menampung apapun bentuk aspirasi dari masyarakat, ya, dan menyalurkan. Iya, akan disalurkan. Setelah ditampung, tidak hanya ditampung dan menjadi basi tentunya, tapi akan disampaikan dan disalurkan kepada kepala desa, sehingga nanti apa yang menjadi aspirasi bagi masyarakat bisa terrealisasi sesuai dengan harapan masyarakat. Dan satu lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Karang Taruna yang telah mengundang kami untuk kita berdiskusi. Jangan bosan diundang, ya. Mudah-mudahan ke depan juga kita bisa berdiskusi dengan lembaga-lembaga desa yang lain. Mungkin bisa nanti LPM. Jadi kita butuh LPM. Momentum seperti ini lebih banyak gitu. Kita Karang Taruna akan terutama tim multimedia di Karang Taruna akan mencoba sebagai penyambung tali silaturahmi antar lembaga. Siap. Itu nanti yang akan kita coba terobos. Jadi acungan jempol untuk Karang Taruna Desa Sepit, karena dia selalu sebagai yang terdepan
Ya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Jadi program-programnya saya lihat cukup bagus dan cukup oke, dan selalu mudah-mudahan Karang Taruna kita tetap eksis. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih para teman-teman. Jangan lupa tonton sampai habis karena dari awal sampai akhir saya rasa ini sangat-sangat menjadi ilmu pengetahuan, knowledge untuk kita semua. Daging semua. Ya, daging semua lah kalau bahasa orang kerennya. Terima kasih, jangan lupa ditonton, di like, comment, and share. Dan yang terakhir, subscribe dan tekan lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.